Assalamualaikum guys, halo YouTube Hangat Today. Sekarang begini, welcome back to my channel Faris Al-Farisi. Kali ini saya hanya ingin mengajak audiens semua untuk tertawa bersama. Kenapa? Karena sumbangan fake 2 triliun, sumbangan palsu sebesar 2 triliun. Oke, langsung saja kita simak videonya. Sumbangan dana penanggulangan COVID-19 untuk Sumatera Selatan membuat heboh. Pasalnya dana Sumatera disumbangkan Selatan mencapai 2 triliun rupiah. Dana disumbangkan dengan mengatasnamakan keluarga almarhum Akiditio. Seseorang akan mendapatkan Akiditio. bintang Mahaputra, satu harus ada yang Siapa ya? menantikan. Kalau Kita dari baca pandangan Kepala saya secara Staf pribadi, Kepresidenan mestinya RI. bisa merubah lingkungan ya. Begitu ada uang 2 triliun bisa berubah lingkungan itu. 2 triliun Siapa lagi nih? rupiah. Ini menurut saya pembelajaran bagi siapa saja, Abdul Somad lah atau siapa saja yang selama ini keluar membantu Palestina, itu kelompok-kelompok yang lain yang teriak-teriak menyumbang Palestina. Pertanyaan Palestina saya adalah, apakah ngomong aja Anda belum sudah bener, menyumbang Masih Remedi. untuk saudara Anda yang terkena Opini COVID-19 Rudi, di kanal Indonesia? anak bangsa. Anda mungkin sudah dengar ya berita menggembarkan ini. Siapa lagi? Keluarga pengusaha Akiditio menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Bisa-bisanya Sumatera banyak Selatan. yang percaya gitu. Bukan 2 miliar loh. Tanpa tabayun 2 terlebih dahulu. triliun rupiah. Uang semua. Nggak pakai pasir. Few moments later. Pihak kepolisian Polda Sumatera Selatan menangkap anak bungsu Akiditio Herianti yang sebelumnya memberikan bantuan 2 triliun rupiah yang diserahkan kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indraheri. Penangkapan ini karena uang 2 triliun rupiah yang dijanjikan ternyata tidak ada. Oh, ternyata tidak ada. Bahwa negara kita ini duitnya banyak. Ada yang disembunyikan di bawah bantal, ada yang di bawah kasur, Bener juga, Pak. ada yang disimpan di luar. Ngomong apa? Nggak tahu, sinyalnya putus-putus. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Siapa Mawar? Oke. Kita sudahi dulu tertawa kita kali ini. Kita ambil sebuah pelajaran dari video tadi. Yang pertama, saya ucapkan apresiasi terlebih dahulu kepada yang membuatnya, yang mengkonsep, yang berpikir sedemikian rupa, sedemikian sehingga video tersebut sangat menjadi amusement buat saya. Nah, yang kedua ialah yang saya sayangkan, yang saya sesali, yang saya cukup miris mendengarnya. Kenapa bisa-bisanya media itu menyudutkan, sekali lagi menyudutkan umat Islam gitu loh. Kenapa gitu? Pakai bawa-bawa kanal anak bangsa, pakai bawa-bawa nama bangsa lagi. Apakah ajak-ajaknya pengennya skupnya besar gitu bangsa? Dengan padahal itu baru 2 triliun fake loh. Belum 2 triliun nyata. Apalagi kalau 2 triliunnya nyata gitu. Menyudutkannya umat Islam itu lebih kayak gimana lagi, saya juga nggak tahu. Saya juga heran kenapa pakai sebut-sebut nama ustadz, kenapa pakai bawa-bawa Palestina kayak gitu. Itu baru 2 triliun fake, 2 triliun palsu, belum 2 triliun real. Oke, kita mari buka mata, buka hati, dan buka pikiran bersama-sama. Kenapa orang Islam berjamaah terus mengumpulkan dana disumbangkan ke Palestina? Karena diajarkan dalam Islam itu, diajarkan semua umat Islam, entah itu berbeda negara, berbeda bangsa, tinggal dimanapun, itu saudara. Apalagi saudara kita di Palestina itu sedang membutuhkan uluran tangan kita. Tidak hanya dari kacamata agama, dari kacamata humanity pun seluruh dunia udah tahu kalau Palestina itu membutuhkan uluran tangan kita kayak gitu. Dan gini, kita nyumbang ke Palestina, terus apa salahnya? Kan kita drill sultan. Bukan bermaksud songong ya. Kita ini drill sultan, kita kalau nyumbang ya nyumbang, nggak pernah nyumbang palsu kayak tadi, fake kayak tadi. Nyumbang ya nyumbang kayak gitu. Kan kita kan drill sultan gitu loh. Apa salahnya gitu loh. Dan kita nyumbang itu kan pakai uang kita sendiri.
Kita kan nggak minta-minta ke rakyat kan, enggak kan, nggak pakai uang rakyat, itu pakai uang kita sendiri. Terus apa salahnya uang kita sendiri kita sedekahkan karena kepercayaan agama kita gitu? Apakah salah? Ya enggak kan. Seharusnya tidak bisa gitu. Tidak bisa semena-mena menyalahkan atau melarang atau bahkan membuat sampai berita yang dipublish gitu. Itu sangat keterlaluan menurut saya. Lucu sih, padahal baru 2 triliun fake sudah begitunya menyudutkan umat Islam kayak gitu. Terus misalnya ada yang tanya gini, apakah umat Islam nggak memberi kontribusi pada bangsa dan negara? Apakah umat Islam nggak peduli terhadap pandemi? Apakah umat Islam nggak istilahnya nggak menjaga persaudaraan sama saudaranya sendiri di sebangsa gitu, setanah air, malah peduli kepada Palestina? Enggak. Gini. Enggak semudah itu kita simpulkannya. Jadi kita coba lihat ya, kita sampaikan yang fakta-fakta aja, karena saya tahu teman-teman semua ini lebih doyan yang fakta daripada yang hoak-hoak kayak tadi gitu ya. Fakta, kita coba lihat buktinya. Bagi yang pengen tahu buktinya, coba lihat PMI, Palang Merah Indonesia. Siapakah sih yang menjadi pendonor darah yang rutin, yang rajin, yang terorganisir dengan baik? Umat Islam. Itu umat Islam lagi gitu loh di situ, yang memberikan kontribusi donor darah. Coba cek datanya, siapa yang rajin, siapa yang rutin mendonorkan darahnya, itu kayak sebuah kewajiban gitu. Sampai seperti itu salah satu contoh. Masih ada satu contoh lagi, misalnya relawan korban bencana, SAR kayak gitu. Maaf, misalnya gini, siapa sih yang lebih awal-awal turun? Siapa sih yang lebih peduli? Gunung didaki, lautan diseberangi, buat kepedulian sesama manusia, tolong menolong. Itu juga ormas-ormas Islam. Kebanyakan juga ormas-ormas Islam, dari SAR-nya, dari relawan-relawannya. Bahkan ketika COVID ini yang istilahnya semuanya serba sulit ekonomi, sulit pendidikan, sulit ini itu, tapi coba dicek deh, siapa sih yang relawan masih terus bergerak dari pagi hingga petang? Itu sekali lagi umat Islam juga. Dari ormas-ormas Islam juga ada yang relawan di rumah sakit, ada yang relawan di bagian pendataan, ada yang relawan bagian pemakaman. Kayak gitu, itu mereka nggak pernah istirahat loh bro. Yang menggerakkan apa sih gitu? Karena di dalam Islam diajarkan, berjihadlah di waktu lapang dan waktu sempitmu. Meskipun dengan di saat kondisinya sesulit-sulit ini, semuanya serba susah, tapi mereka tergerak untuk menolong gitu. Apakah di PMI tadi misalnya, darah yang terkumpul hanya boleh yang dipakai buat umat Islam aja? Enggak kan? Darahnya juga dipakai untuk masyarakat seluruh Indonesia secara bebas. Padahal itu dari ormas-ormas Islam juga yang menyumbang secara rutin, yang terorganisir dengan baik kayak gitu. Apakah istilahnya dapat dikatakan umat Islam gak peduli sama bangsa dan negara? Itu pertanyaan yang sangat konyol menurut saya, sangat lucu. Jadi itulah kontribusi kita itu udah sedemikian hingga. Jadi salah sekali kalau ada yang mengartikan jihadnya itu ngebom Islam terus disudutkan dengan terorisme dan lain sebagainya. Bahkan dalam Islam aja merokok itu sebenarnya hukumnya haram. Yang namanya istilahnya merokok membunuhmu, itu kan kayak bunuh diri. Bunuh diri pun masuk neraka kalau dalam pelajaran Islam. Terus apa istilahnya kalian boleh mengatakan bahwasanya umat Islam bom terorisme itu jihad? Enggak ada ajaran Islam itu jihad kok. Ngebom itu bunuh diri, enggak ada gitu loh. Jadi istilahnya ada sebuah kisah gitu. Seorang sahabat yang ketika perang dia tertusuk tombak atau apa gitu. Karena dia nggak sabar, akhirnya dia menusukkannya supaya segera mati. Itu pun tidak dapat disebut dia itu berjihad. Dia itu dapat dikatakan gagal karena tidak sabar menunggu matinya. Dia bisa masuk neraka dan lain sebagainya kayak gitu. Itulah ajaran Islam. Bahkan ya kita ketika masak terus aromanya tercium oleh tetangga kita kayak gitu, itu pun kita ada kewajiban untuk membagi gitu loh makanan kita, setelah itu diberikan ke tetangga yang mencium aroma masakan kita. Itulah indahnya ajaran Islam gitu. Jadi entahlah isu-isu apa yang
lontarkan ke Islam. Saya yakin dan pasti gitu, itu hanya orang-orang yang berniat untuk mengadu domba gitu, orang-orang yang berniat untuk memecah belah kita gitu. Misalnya ada yang nyeletuk lagi gini, koruptor kebanyakan juga Islam, kayak gitu misalnya. Gini. Ini tambah lucu. Jadi kita buat perumpamaan gini ya. Misalnya Anda menjadi seorang guru yang mempunyai murid yang banyak. Muridnya misalnya 100 gitu. Apakah Anda dapat menjamin bahwasannya 100 murid itu akan sesuai jalur, akan sesuai tata tertib yang diterapkan, akankah sesuai aturan yang dilaksanakan kayak gitu? Enggak kan? Pasti ada. Kita nggak mungkin bisa menjamin semuanya searah gitu, semuanya sesuai jalur. Enggak, pasti ada 1 murid, 2 murid, atau berapa murid yang sedikit nyeleweng atau keluar jalur atau tidak taat aturan. Pasti itu ada di semua sekolah, ada di semua guru pasti merasakannya. Sama. Jadi umat Islam di sini itu mayoritas, guys ya. Banyak. Jadi kalau ada yang salah ini itu, memang mereka agamanya Islam, tapi jangan dijudge Islamnya yang jelek-jelekan gitu ya. Jangan dijudge Islamnya, tapi oknumnya, pelakunya gitu. Jadi bahkan dalam Islam pun menjudge pelakunya itu juga tidak baik. Kenapa? Dalam Islam itu kita tidak boleh membenci orang yang berbuat buruk gitu ya. Kita harus membenci perbuatannya. Kenapa? Supaya ketika orang yang berbuat buruk tadi bertaubat, maka kita tidak akan membenci orangnya, kita akan mendukungnya membawa perubahan baik. Kayak gitu. Itulah salah satu bukti indahnya Islam lagi. Kok masih bisa ya menyudut-nyudutkan kayak gitu? Terus ada satu hal lagi, Islam nggak ada kontribusi buat bangsa, malah ngurusin Palestina misal. Kita coba tengok sejarah sih. Coba tengok sejarahnya Indonesia merdeka. Siapa sih memperjuangkan di garda terdepan gitu? Siapa sih yang berjuang rela mati, nggak takut mati kayak gitu? Itu ya ustadz, santri, kiai, kayak gitu. Tapi ingat satu hal, mereka semua nggak sendiri. Mereka semua ditemani oleh para leluhur-leluhur kita yang berbeda agama, suku, ras. Semuanya bersatu gitu. Ini mumpung momen kemerdekaan sebentar lagi. Kita itu nggak sepantasnya membuat media-media atau kata-kata hate speech yang membawa ke perpecahan kayak gitu ya. Itu kalau kita mendengar berita buruk mengenai saudara kita. Bahkan dalam Islam pun diajarkan, kalau kita tidak bisa saudara seiman, kita bisa saudara sebangsa, setanah air. Bahkan di dalam Islam pun juga diajarkan, membela negara itu seperti membela agamanya sendiri. Seperti itu. Itulah indahnya Islam. Jadi, please deh, jangan mudah diombang-ambingkan oleh media, oleh hoax yang memecah belah persatuan kita. Ingat, kita merdeka dulu nggak bisa sendiri. Memang kita mayoritas, memang kita di garda terdepan, tapi kita itu nggak bisa merdeka sendiri. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika, kita itu satu. Dulu kita dibantu oleh leluhur-leluhur kita yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, semuanya bersatu. Oke, intinya saya hanya ingin mengajak ke persatuan. Jangan sampai kita mudah diombang-ambingkan oleh hoax dan berita-berita atau hate speech mengenai Islam maupun mengenai agama yang lain. Kita ini satu, jangan mudah diombang-ambingkan. Ya, ketika mendengarnya mungkin saya percaya kalian juga saudaraku. Jadi jadilah ketika mungkin kalian yang Nasrani, mungkin kalian yang Kristen, Katolik, jadilah orang yang Kristen yang baik. Jadilah orang Katolik yang baik. Mungkin kalian Hindu, Buddha, jadilah orang Hindu yang baik, jadilah orang Buddha yang baik. Mungkin kalian Konghucu dan lain sebagainya. Jadilah orang yang baik. Jangan sampai mudah diombang-ambingkan. Ingat, karena kita satu, Indonesia. Ya, sedikit lucu dan bagaimana saya juga sedikit terbawa perasaan ketika melihat hate speech Islam kembali disudutkan, padahal baru 2 triliun palsu gitu. Oke lah, lucu sekali. Oke, saya rasa cukup. See you on the next video. Don't forget to subscribe and like and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.